Mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik bukan merupakan hal mudah, terlebih ketika melihat fakta sebagian guru terutama honorer masih menerima upah yang kurang layak. Pada momen Hari Guru Nasional 2021, harapan pun kembali muncul dari para guru honorer agar mereka diperhatikan oleh pemerintah. Guru merupakan profesi yang amat penting. Mereka bertugas mencerdaskan generasi penerus bangsa. Namun permasalahan mengenai upah guru honorer masih terus berlanjut hingga hari ini. Di ibu kota Jakarta, guru honorer dengan pendapatan minim masih ditemukan. Salah satunya Ahpas, seorang guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Cipete Selatan, Jakarta. Terhitung hingga hari ini sudah 41 tahun Ahpas mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik. Selain pendidikan agama, ia juga mengajar matematika dan bahasa Indonesia. Kendati masih dipercaya yayasan dan aktif mengajar di usia yang sudah menginjak 64 tahun, status sebagai guru honorer masih tidak pernah berubah. Ahpas pernah tidak lolos dalam beberapa kali sertifikasi serta seleksi pegawai negeri. Meski pendapatannya masih di bawah upah minimum, Ahpas tak pernah punya keinginan untuk berhenti menjadi seorang pendidik. Ia ingin selalu membagikan ilmu kepada generasi selanjutnya. Memulai karir tahun 1980 dengan upah Rp50.000 per bulan, 10 tahun kemudian baru meningkat menjadi Rp150.000. Kini Ahpas mendapat upah di kisaran Rp500 hingga Rp700.000 per bulan. Sebagai kepala keluarga dan ayah dari 5 orang anak, Ahpas terpaksa memutar otak untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Mulai dari mengajar les privat hingga berjualan makanan kering. Perlahan, ia mampu membuka warung makan sederhana di depan rumahnya. Les ke rumah-rumah, ya, kita les di rumah-rumah. Alhamdulillah dengan tambahan itu, kemudian istri saya juga orangnya aktif, rajin, ya membuat apa ya dia bisa berjualan, itu penambahan. Selain seleksi pegawai negeri, pemerintah kini tengah menggalakkan program 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K menjadi angin segar dan jalan tengah untuk para guru yang belum lolos tes calon pegawai negeri sipil maupun mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun, tapi terbentur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini mengatur batas maksimal menjadi pegawai negeri sipil adalah 35 tahun. Namun program ini belum optimal karena masih banyak menyisakan persoalan. Status P3K memang akan membuat pendapatan guru honorer menjadi sama dengan pegawai negeri sipil. Namun di sisi lain, mereka tidak mendapat pensiun serta sewaktu-waktu bisa diputus kontrak kerjanya. P3K dan PNS kan perbedaannya mungkin bagusnya kan PNS karena nanti di Purna Bakti nanti pensiun nanti kan kita dapat pensiun. Kalau P3K kan tidak. Tapi kemarin ada informasi dari BKN itu akan dibuatkan regulasi sehingga ada tunjangan hari tua dan seterusnya gitu, ada kata gitu. Tapi belum jadi gitu, baru ada rencana seperti itu katanya. Sukanya ya kita kan bisa mendidik anak bangsa ya. Dukanya ya kalau ya karena udah lama, udah 15 tahun kan belum ada pengangkatan untuk menjadi pegawai negeri ya. Kemarin aja saya ikut P3K dan hasilnya juga belum tahu dinyatakan lulus atau enggak gitu. Karena kan ada passing grade-nya. Problem kesejahteraan guru honorer hingga kini masih belum menemukan titik terang. Pengamat pendidikan Indra Harisiaji menilai permasalahan ini masih akan berulang dan tak kunjung usai karena Indonesia belum memiliki desain tata kelola sumber daya manusia pendidikan yang jelas. Menurutnya, jumlah guru di Indonesia sudah terlalu banyak dibandingkan negara maju. Alhasil, berapapun anggaran yang disiapkan, jika jumlah guru terlalu banyak, tingkat kesejahteraan akan tetap rendah. Karena memang tidak pernah ada desain tata kelola daripada SDM pendidikan Indonesia yang jelas. Kalau kita mengacu ke laporannya atau kajiannya Bank Dunia selalu mengatakan bahwa jumlah guru Indonesia itu kebanyakan. Kalau pembaginya banyak, jumlahnya banyak, ya kan? Akhirnya tingkat kesejahteraannya akan sedikit. Kenapa? Karena berapapun anggarannya, pembaginya banyak sekali. Berdasarkan data dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Indonesia tahun ini memiliki 1,4 juta guru honorer. Namun jumlah yang tidak sedikit ini berbanding terbalik dengan upah yang didapat.
Hal ini membuat mereka mendesak pemerintah untuk segera menelurkan peraturan soal gaji bagi para guru honorer. Menanggapi hal tersebut, di momen peringatan Hari Guru Nasional, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan, pihaknya berjanji akan terus meningkatkan kesejahteraan para guru. Nadiem mengaku telah mendengar segala masukan dan kritik dari para tenaga pendidik untuk kemajuan sistem pendidikan di Indonesia. Guru-guru se-Indonesia menginginkan perubahan dan kami mendengar. Guru se-Indonesia menginginkan kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan yang manusiawi. Kesejahteraan para guru honorer tentu perlu menjadi perhatian, karena pada dasarnya tenaga pendidik tanpa pandang bulu, terlepas dari status honorer ataupun tidak, memiliki peran dan tanggung jawab yang sama. Mereka harus bisa menjadi sebagai penggagas, penggerak, sekaligus pendorong demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Clarissa Aradia, Sony Sulistiono, Jakarta.